Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta Al-Quran di mana saja Anda berjumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa pada serial Tahsin bersama saya Muhammad Alfian. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan Anda tidak beranjak dari video ini karena saya akan menjelaskan secara ringkas tentang materi masih berkaitan dengan tanda panjang. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mad asli, mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Hari ini kita akan belajar mad lin atau mad lain. Mad lin atau mad lain terjadi di huruf berbaris atas, ya, berbaris atas, yaitu fathah, bertemu dengan huruf ya atau bertemu dengan huruf waw bertanda sukun. Jadi ya maupun waw ini tandanya sukun. Ya, waw nanti tandanya sukun. Atau dalam bahasa penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring, lin, bertemu satu huruf yang dimatikan karena waqaf, karena berhenti. Nah, yang dimaksud bacaan miring atau lin adalah bacaan yang berbunyi seperti ai, ya, fathah bertemu dengan ya, kemudian au, fathah bertemu dengan waw. Mad lin atau mad lain terjadi hanya jika berhenti atau waqaf, baik ketika berada di ujung ayat maupun berada di tengah ayat ketika kita darurat waqaf atau bertemu dengan tanda waqaf. Jadi cara membacanya seperti itu. Cara membaca mad lain atau mad lain adalah dipanjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Jika Anda bertanya jadi 2, 4 atau 6 harakat, ya Anda boleh pilih yang mana saja. Hanya saja Anda harus konsisten pada pilihan pertama jika Anda menemukan bacaan serupa hingga akhir. Artinya ketika dalam kita membaca Al-Quran, pada saat kita ketemu dengan mad lain pertama dengan panjang 2 harakat, maka konsisten saja 2 harakat. Jika sejak awal kita memanjangkan 4 harakat, maka konsisten saja sampai akhir mengaji kita pakai yang 4 harakat. Begitu seterusnya. Mari kita lihat contoh-contoh mad lain. Ya, contoh ini potongan ayat al-bait. Yang bait ini ya ada ya mati. Kemudian sebelum ya ini berharokat fathah. Kemudian yaum ada ya berharokat fathah. Kemudian bertemu dengan huruf waw yang mati. Maka bunyi mim yang belakang ini berbunyi mati. Yaum an-naum. Ya, itu beberapa contoh yang ada pada Al-Quran, pada potongan ayat. Mari coba kita lihat contoh lainnya pada ayat Al-Quran. Nah, coba kita perhatikan. Ada ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya,
Ini ada ya, ada huruf ya. Kemudian sebelum huruf ya ini ada huruf ro. Dan ternyata ro ini harokatnya adalah harokat ro ini adalah fathah. Ini ya. Nah, bertemu dengan ya, maka dibaca miring, Quraisy. Nah, ini dimatikan. Nah, inilah yang disebut dengan mad lin atau mad line. Mari kita lihat contoh berikutnya. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayb. Ada huruf ya. Kita ketemu dengan huruf ya lagi ya. Ini huruf ya. Kemudian sebelum huruf ya ini ada huruf shad. Huruf shad ini harokatnya berharokat apa? Iya betul, harokat fathah. Nah, maka dibaca miring, soif. Nah, sampai akhir. Dan panjangnya tadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Bergantung tadi pada ayat pertama kita berapa panjangnya. Kalau 2 harokat ya 2 harokat juga di sini. Artinya konsisten. Lalu yang berikutnya ada contoh lagi pada ayat berikutnya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ini ya. Ada ya. Sebelum huruf ya ini ada huruf ba. Tandanya fathah. Kemudian ta di ujung dimatikan karena diwaqaf pada akhir ayat atau waqaf. Bait. Nah, kira-kira itulah penjelasan mengenai mad lin atau mad line. Mudah kan? Tinggal Anda mencari contoh-contoh lain yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau Anda sering membacanya, mudah-mudahan akan cepat memahami, mengenali hukum mad line ini. Nah, berikutnya nanti hari ini kita tambah satu mad lagi ya. Kita akan membahas satu mad lagi. Maaf ini gangguan. Nah, mad yang kita bahas berikutnya adalah mad badal. Nah, mad badal ini ringkas saja. Apa yang disebut dengan mad badal? Mad badal itu terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Jadi jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad, sebagaimana dipahami sebelumnya bahwa huruf-huruf mad itu ada 3. Nah, di antaranya adalah ada huruf ya, kemudian ada huruf waw, ada bertemu dengan huruf alif. Nah, cara membacanya dipanjangkan ya karena mad. Jadi ini ada huruf hamzah atau alif bertemu dengan huruf mad, dipanjangkan bacanya. Imana dipanjangkan 2 harokat. Imana utu amanu. Jadi dipanjangkan jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Huruf mad itu kan nggak banyak, ada 3, alif, ya, dan waw. Nah, saya kira materi kita tidak perlu banyak-banyak ya guys. Ya, sahabat pecinta Al-Quran, saya yakin Anda bisa memahami, dibaca, ditonton berulang supaya betul-betul paham. Misalnya setelah Anda paham, carilah contoh-contoh lain yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran.
Semakin sering Anda mencari contoh dan mempraktekkannya dalam bacaan Al-Quran, maka peluang untuk memahami tentang mad lain dan mad badal ini semakin terbuka lebar, menambah wawasan kita tentang hukum mad lain dan mad badal ini. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran, saya kira itu materi kita pada hari ini. Jangan lupa agar channel ini terus berkembang dan bertambah materinya. Saya berharap kepada sahabat pemirsa pencinta Al-Quran bisa membagikan video ini kepada saudara-saudara kita. Kemudian tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, dan tekan tombol loncengnya supaya ketika saya mengupload video baru Anda tidak ketinggalan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.